Tapi kalau suntikan itu menurut sebagian para ulama, kalau suntikan itu menyangkut obat seperti antibiotik dan lain sebagainya, itu tidak membatalkan puasa selama suntikan itu bukan di mulut ya, bukan dimakan. Tapi kalau dimakan apa saja itu masuk kategori membatalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwatad din hafizakumullah, sobat Aqyas hafizakumullah, saudaraku yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam terus-menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya, yang kita tak sanggup berhitung dengan nikmatnya yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Di antara nikmat yang luar biasa adalah iman, yang dengan iman jadi modal yang luar biasa bagi kita, sobat Aqyas, ikhwatad din hafizakumullah, untuk kita benar-benar bersemangat menyambut Ramadan yang sebentar lagi kita akan temui dan Ramadan akan mendatangi kita. Karena itu tidak ada kalimat yang paling indah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah kecuali berucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salawat kita bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatad din hafizakumullah, saudaraku yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Pertemuan kajian online Dar Al-Qais di channel YouTube Dar Al-Qais, kajian online yang ke berapa ini ya? Ini 9, yang ke-10 kalau tidak salah ya, sobat Aqyas, yang ke-10. Kita ingin mencoba sedikit membahas tentang fikih Ramadan. Ya, mudah-mudahan berlanjut fikih Ramadan. Ya, meskipun ini fikih Ramadan yang saya ambil dari kitab magnum opusnya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, yang kalau kitab aslinya itu ada 8 jilid yang tebal-tebal, dan ini adalah jilid yang kedua yang saya pakai. Nggak mungkin saya bacain satu persatu per kalimat tentang fikih Ramadan, sekalipun itu masuk bab Ramadan, lama nanti, durasinya nggak cukup. Jadi saya coba rangkum, sudah saya tandai mana yang harus saya baca dan mana yang harus saya akan bahas di channel YouTube Dar Al-Qais ini, saudaraku. Yang ingin pertama saya bahas dalam kajian fikih Ramadan ini ya terkait bahwa yang namanya amalan ibadah itu kan diterima atau tidaknya itu tergantung apakah amalan ibadah itu sesuai dengan syariat. Jadi ada istilah mardud, ada istilah makbul, ada mabrur, ada mardud, makbul, mabrur. Kalau mardud tertolak, amalan itu tertolak. Kalau makbul, amalan itu diterima. Amalan diterima juga belum tentu dapat pahala. Puasa Anda, saudaraku, sobat Aqyas, dari mulai sahur puasa ya, terus setelah sholat subuh, terus sampai nanti buka, yaitu iftar, berbuka, yaitu maghrib, ghurubus syams, itu selama tidak melakukan hal-hal yang terlarang dalam konteks membatalkan puasa, ya sah puasanya, tapi belum tentu mabrur, belum tentu mendapatkan bir kebajikan di dalam puasa tersebut. Jadi ada istilah mardud tertolak, ada istilah makbul diterima. Makbul dan mardud itu sangat terkait dengan masalah fikih. Adapun mabrur itu sangat terkait dengan bagaimana kita juga tidak hanya beribadah pada aspek mardud dan makbul saja, tapi juga pada aspek bagaimana kita ini benar-benar ibadah kita itu bisa mengantarkan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Tidak hanya sekedar formalitas saja,
tapi benar-benar bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah Rabbul Alamin. Salat kita misalnya dari mulai takbiratul ihram sampai salam sobat Akyas, ya sah meskipun dari mulai takbiratul ihram sampai salam yang dipikir itu nggak ada Allah sama sekali di dalamnya. Dari mulai kunci ketinggalan, dari mulai jemuran belum diangkat, padahal sudah suara geluduk petir itu bersaut-sautan. Bingung nggak karu-karuan. Yang dipikir itu misalnya, yang dipikir ini hutang, yang dipikir macam-macam. Sampai salam, untung dia jadi makmum sehingga dia tahu rakaat berapa itu. Coba kalau dia nggak berjamaah, maksud saya, nggak berjamaah. Coba kalau nggak berjamaah, bisa lupa itu rakaat yang beberapa. Ya, jadi kalau makbul mardud makbul itu terkait fikih. Nah, kita ingin coba ini bahas fikihnya ya. Dan sedikit nanti saya akan coba poles dengan supaya kita bagaimana bisa meraih keberkahan yang paling penting itu mabrur, itu tidak hanya sekedar makbul gitu kan. Di antara puasa kita itu diterima sama Allah Rabbul Alamin, makbul itu ya kata para ulama, ya kita harus paham bagaimana mengamalkan rukun puasa itu sendiri. Nah, bicara tentang rukun puasa atau wa ruknus shaum, kata Dr. Wahbah Uswali, itu ada dua kalau menurut beliau. Sebenarnya beliau itu menyebut satu, tapi kemudian beliau menukil beberapa ulama-ulama madhab menambah menjadi dua. Rukun puasa itu apa? Kita ingin bicara rukun puasa, karena rukun itu kan pojok. Jadi kalau rukun pojoknya itu, kalau bahasa cara bahasa ruknun itu adalah pojokan. Jadi kalau pojokan itu cuel, cuel itu ya, gopel atau rusak. Maka misalnya ini ada persegi panjang nih atau kubus. Tidak disebut kubus lagi kalau pojokan-pojokan itu rusak. Maka demikian pula tidak disebut puasa kalau kemudian rusak gitu. Nah, itu yang disebut dengan apa? Rukun. Nah, rukun puasa itu ada berapa? Rukun puasa ada berapa, sobat Akyas? Kadang-kadang sederhana gitu loh. Pertanyaan itu sederhana dan kadang-kadang kita amalkan, tetapi kalau sudah bicara tentang fikih ya bingung juga ngejawabnya. Rukun puasa itu kalau menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili ini al-imsak an syahwatil batni wal farj. Awil imsak anil muftirat wa zadal malikiyah wa syafi'iyah ruknan akhar wa huwa niyat lailan. Kata beliau Dr. Wahbah Az-Zuhaili, rukun puasa itu kalau menurut beliau secara mayoritas ulama itu adalah al-imsak an syahwatain al-batni wal farj, yaitu menahan. Jadi puasa itu kan artinya al-imsak. Puasa itu artinya al-imsak. Puasa itu adalah nahan. Jadi nahan apa? Nahan dua syahwat, al-batn wal farj. Syahwat yang terkait perut yaitu makan. Jadi menahan minuman, menahan menahan makanan masuk ke tubuh kita lewat mulut. Lewat suntikan gimana Pak Ustaz? Kalau misalnya suntikan itu berupa doping supaya kita kuat, batal puasanya. Berarti dia tidak bisa mengimsakkan diri, menahan diri dari hal yang berkaitan dengan perut, kan begitu. Kalau suntikan berupa vitamin, mineral, pokoknya yang berkaitan dengan doping supaya kuat, gitu ya. Itu sudah nggak masuk kategori mengamalkan rukun puasa, batal puasa. Tapi kalau suntikan itu, menurut sebagian para ulama, kalau suntikan itu menyangkut obat seperti antibiotik dan lain sebagainya, itu tidak membatalkan puasa selama suntikan itu bukan di mulut ya, bukan dimakan. Jadi kalau dimakan apa saja itu masuk kategori membatalkan puasa. Al-imsak. Jadi rukun yang pertama dari puasa itu adalah al-imsak an syahwatil al-batni wal farji, yaitu dari menahan syahwat, keinginan yang berkaitan dengan perut seperti makan, minum, yang terkait dengan itulah. Terus yang kedua farji, terkait dengan kemaluan, farji. Jadi berkaitan dengan hubungan seksual, itu harus ditahan. Dan hal-hal yang berkaitan dengan itu pun juga harus ditahan. Itu rukun pertama. Kalau ini dilanggar, sobat Akyas, batal puasa. Wa zada al-malikiyatu was-syafi'iyatu ruknan akhar.
wa huwa niyatu lailan. Beliau Dr. Wahab Az-Zuhaili ini di kitabnya Al-Fiqhul Al-Islami wa Adillatuhu, beliau menyatakan wa zadal malikiyatu wasyafi'iyah. Kalangan mazhab ashabul maliki atau mazhab malikiyah wasyafi'iyah itu menambah rukun yang lain selain tadi imsak. Yang kedua ditambah oleh malikiyah syafi'iyah, yaitu apa? Niat. Karena menurut mayoritas ulama ini, kalau puasa kita nggak ada niat, ya nggak sah puasanya, batal puasa, nggak ada niat. Yang niat ini saya akan bahas secara khusus. Niat itu penting. Innamal a'malu binniyat. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda bahwa sesungguhnya semua amalan itu sangat tergantung dengan niat. Jadi kalau kita tidak berniat, terutama beribadah, menyangkut ibadah, tidak ada niat, nggak sah ibadahnya, batal tuh ibadah. Inilah kemudian menjadi rukun menurut Malikiyah sama Syafi'iyah. Masuk itu, Sobat Akyas. Jadi rukun yang pertama adalah imsak, menahan diri dari makan minum, kemudian yang makan minum dan berhubungan suami istri dari mulai ada waktunya ya, ada waktunya. Jadi ada waktunya itu dari mulai terbit fajar atau subuh sampai maghrib, itu ditahan, itu namanya imsak. Terus yang kedua itu harus ada niat. Niat ini penting karena itu menjadi inti dari ibadah kita. Nah, berbicara tentang niat ini pun ulama-ulama berbeda pendapat terkait dengan niat ini. Saudaraku, Sobat Akyas Ikhwatuddin Hafidhahumullah, yang ingin saya bicarakan yang pertama tentang niat ini adalah kapan niat itu harus diucapkan. Terkait puasa ya, terkait puasa, kapan niat ini harus terucap. Niat ini terucap kapan itu? Kalau menurut madhab itu hampir semua sepakat ya malam hari. Malam hari sebelum terbit fajar kita mau puasa itu mayoritas ulama seperti itu. Cuman yang perbedaannya itu sampai kapannya itu yang kemudian berbeda-beda di kalangan para ulama-ulama madhab ya. Di antaranya misalnya pendapat madhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini menyatakan begini, boleh berniat setelah fajar itu boleh. Imam Abu Hanifah setelah fajar maksudnya setelah subuh. Jadi niatnya setelah subuh itu boleh. Puasa Ramadan, saya ingin bicara puasa Ramadan. Dan di antara mereka membatasi sampai duha. Sampai duha. Ada juga sampai qabla zawal, yaitu sebelum zuhur. Itu batasan menurut Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tidak membedakan itu puasa Ramadan atau puasa sunnah, boleh semuanya menurut Imam Abu Hanifah. Wa innawa ba'da tulul fajr fa in kana shaum dainan la yajuzu bil ijma', wa in kana ainan wa huwa shaum Ramadan wa huwa shaum Ramadan wa huwa shaum tatawwu kharija Ramadan wal manzur al muayyan yajuz. Di kitab Wahab Az-Zuhaili disebutkan, ini mazhab Imam Abu Hanifah, apabila berniat setelah fajar ba'da tulu'il fajr fa in kana shaum dain, kalau puasanya itu niatnya hutang, la yajuzu bil ijma'. Beliau nyatakan justru nggak boleh kalau itu niatnya qadha, puasa qadha, puasa hutang. Misalnya begini nih, habis sholat subuh, kemudian tandang gawe, orang Jawa ngomong, melakukan aktivitas, mau berangkat, kebetulan punya utang nih, seorang ibu misalnya mau berangkat ke pasar, inget nih, oh iya ya saya kok belum nyaur utang nih puasa Ramadan ya. Nah akhirnya dia nyaur utangnya, tak niat puasa sekalian deh gitu kan ya. Kebetulan juga dari mulai subuh sampai mau ke pasarnya itu Sobat Akyas nggak sempat makan, nggak sempat sarapan gitu. Akhirnya dibuat niat puasa. Itu kalau Abu Hanifah nggak boleh kalau itu hutang. Tapi justru kalau Ramadan itu boleh.
Kenapa? Alasannya, loh Ramadan ini kan jelas. Ramadan ini 1 bulan ini kan jelas. Orang misal terlambat bangun dari mulai malam nggak terawih. Apalagi ini saat wabah COVID-19 ya bisa jadi malah banyak yang nggak terawih nanti ini. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa diberi kesempatan terawih. Bisa nggak terawih terus tidur bablas sampai subuh. Setelah subuh kemudian dia niat itu. Itu boleh karena apa? Karena memang sudah muayyan itu secara waktu time itu sudah jelas ini adalah Ramadan. Jadi dibolehkan. Termasuk sunnah juga sini wa shaumut tatawwu kharij Ramadan. Puasa sunnah di luar Ramadan juga boleh. Itu sobat Akyas terkait dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Kalau imam yang lain di sini disebutkan wa qala al-Malikiyah ishtaratu li sihhatin niyat iqa'uha fil lail minal ghurub ila akhir juz'in min. Kalau menurut Imam Maliki atau pendapat kelompok Malikiyah, mazhab Malikiyah, disyaratkan itu malam hari sampai pokoknya menangin malam hari gitu ya. Dari mulai ghurub ila akhir juz'in minhum sampai akhir malam. Jadi menjelang atau menjelang subuh gitu kan ya. Itu boleh. Au iqa'uha ma'attulil fajri atau pas waktu terbitnya fajar, yaitu pas waktu subuh itu boleh. Kalau menurut mazhab Imam Malikiyah. Menurut mazhab Imam Malik itu walau naharan qabla al-ghurub lil yaumil mustaqbal atau qabla az-zawal lil yaumil ladhi huwa fihi la tanaqid walau nafalan. Kalau Imam Malikiyah baik puasa wajib Ramadan maupun puasa sunnah kalau itu dilakukan niatnya itu sebelum zuhur atau setelah fajar sebelum zuhur itu enggak sah itu Imam Malik. Tapi kalau Imam Syafi'i, nah ini pendapat Imam Syafi'i, kalau puasa Ramadan itu wajib malam niatnya mulai malam. Kan kebiasaan saudaraku sobat Akyas, kebiasaan di kalangan kita kan ashabu Syafi'i kita ya di Indonesia itu biasanya ba'da tarawih itu niat. Nah, bagaimana niat ini? Karena masih panjang bicara niat, sobat Akyas, terkait dengan niat ini apakah talaffuz boleh dilafatkan seperti misalnya yang biasa nih di kalangan kita habis tarawih sama anak-anak ya Allah rindu banget nih kita, mudah-mudahan kita menangin sholat tarawih ya bareng-bareng. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi sahri ramadhana hadi sanati fardhillahi taala. Itu kan itu biasanya rame-rame dibaca itu. Bagaimana hukumnya rame-rame, bagaimana melafatkannya, dan apakah itu termasuk bid'ah atau tidak, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Karena ini sudah masuk mau sholat isya. Kita lanjut nanti pada waktu berikutnya masih bicara tentang niat. Nanti kita sambung dengan fikih puasa yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang tidak pas. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi kalau suntikan itu menurut sebagian para ulama, kalau suntikan itu menyangkut obat seperti antibiotik dan lain sebagainya, itu tidak membatalkan puasa selama suntikan itu bukan di mulut ya, bukan dimakan. Tapi kalau dimakan apa saja itu masuk kategori membatalkan puasa.